Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 19. The competition begins. Tenda itu untuk 2 orang, dan bahkan bantal tipis disediakan. Meskipun dia tidak tinggal di sebuah penginapan dan ini adalah pertama kalinya dia tinggal di tenda, itu tidak masalah dan menjadi pengalaman baru untuknya. Lange terlihat sangat antusias saat mendirikan tenda, memperbaikinya, dan meletakkan bantal. Dia menatap tenda-tenda besar di dekatnya, dan kemudian memandang Fahua, yang telah berdiri di sampingnya. Dia mengangkat dagunya dengan bangga, dan pergi ke tenda. Fahua tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya memasuki tenda, dia menemukan pohon besar di sebelahnya dan duduk di bawah pohon besar. Pada saat ini, Lange tiba-tiba menjulurkan kepalanya, menutupi telinganya dengan kedua tangan, dan memberi Fahua senyum aneh. Oh, tenda ini sangat nyaman. Ini bisa melindungi dari angin dan hujan, dan membuat tidur menjadi nyenyak. Tidak seperti seseorang yang hanya bisa tidur di jalan, sangat kasihan. Lange sengaja tidak pergi ke Fahua, dan dia menutup telinganya, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mendengar suara Fahua. Jadi, dia tidak takut kalau Fahua mengumpatinya. Untuk sementara waktu, Lange tidak bisa tidak meregangkan dadanya dan merasa bahagia. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam benaknya, bodah. Lange tertegun dan menoleh untuk memandang Fahua, hanya untuk melihat bahwa sudah ada proyeksi pria berkepala 2 di depannya. Tangannya menekan proyeksi itu, dan itu juga diproyeksikan di depannya saat ini. Bahkan Lange tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar sedikit bodah. Telinganya ditutup, tapi Fahua masih memiliki kemampuan untuk mengirimkan suara melalui Wushuangzu. Fahua meliriknya dengan kasihan, memejamkan mata lagi, dan bermeditasi. Malam tiba. Makanan lezat khas domain suci, kualitas tinggi dan harga murah. Teriakan itu terdengar, dan area yang dipenuhi tenda itu mulai menjadi hidup. Banyak orang yang beristirahat muncul dari dalam tenda dan membeli beberapa makanan dari pedagang untuk membayar makan siang yang terlewat. Pedagang musiman ini memiliki makanan yang bagus, melawan angin yang tidak jauh dari area tenda, aroma makanan berayun dan segera menutupi seluruh area tenda. Baunya sangat enak. Lange menjulurkan kepalanya keluar dari tenda, melirik Fahua yang tampaknya bermeditasi di bawah pohon, dan keluar dari tenda sendirian. Dia juga berhenti memprovokasi dan berjalan cepat ke tempat untuk membeli makanan. Belum lagi, karena ada begitu banyak orang, ada cukup banyak jenis makanan di sini. Lange memilih beberapa dan mencobanya. Meskipun tidak begitu lezat, itu lebih eksotis dan khas. Segera, dia makan dengan sepenuh hati. Sebelum dia datang, dia sedikit menampik dan meremehkan kompetisi besar 3 domain. Pada saat setelah makan makanan eksotis, ketidakpuasannya jauh berkurang, dan itu dianggap sebagai perjalanan yang lumayan. Setelah makan dan minum, tepat ketika dia akan kembali, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pria itu bilang dia tidak punya uang. Apakah itu sungguhan? Apakah dia bahkan tidak punya uang untuk makan? Memikirkan hal ini, Lange diam-diam kembali ke tenda dan mencuri pandang ke orang di bawah pohon. Fahua masih duduk di sana bermeditasi, ada energi spiritual yang samar di sekitar tubuhnya, tetapi dia tidak kunjung bergerak. Hei, kau tidak makan. Lange berkata kepadanya. Fahua tetap diam. Lange membungkuk padanya, benar tidak makan. Fahua akhirnya membuka matanya, diam. Lange berkata dengan terkejut, tidak mungkin, apakah kau benar-benar tidak punya uang untuk makanan? Ini sedikit menyedihkan. Fahua mengambil tas yang telah dia letakkan di sampingnya, perlahan membukanya, mengeluarkan biskuit kering darinya dan memakannya. Oh, membawa sendiri, kupikir kau akan kelaparan. Lange berkata dengan sedikit amarah, dia awalnya berencana untuk melanjutkan drama itu. Aku tidak bodah, Fahua berkata dengan ringan. Sudut mulut Lange berkedut. Apa ini? Siapa yang bodah? Namun, kali ini dia berperilaku baik dan berusaha tidak mencari masalah dengan Fahua agar dia tidak marah pada dirinya, kemudian dia berbalik dan kembali ke tenda. Waktu berlalu dengan cepat. 5 hari kemudian, kompetisi besar 3 domain secara resmi dimulai. Area tenda juga telah menjadi pemandangan biasa di sekitar alun-alun Sengfa. Ketika jumlah orang meningkat, area tenda juga menjadi sedikit lebih besar. Kalimat dari pemilik penginapan saat itu memang tidak dapat dipercaya.
Fahua selalu tinggal di bawah pohon. Untungnya, belum hujan dalam beberapa hari terakhir. Melalui pengamatan merinci, Lange menemukan bahwa Fahua pergi setiap hari untuk jangka waktu tertentu. Ketika dia kembali, dia terlihat makin banyak memiliki persiapan. Meskipun dia tidur di luar, dia selalu menjaga kebersihannya, dan dia jelas pecinta kebersihan. Pertandingan dimulai hari ini, apakah kau ingin pergi dan melihat? Lange bertanya pada Fahua. Tidak, Fahua menjawab dengan mata tertutup. Kalau begitu, aku akan pergi. Lange adalah orang yang bebas dan tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Meskipun dia tidak mendaftar untuk kompetisi individu kali ini, dia masih bermaksud untuk menonton. Kompetisi adalah sesuatu yang secara alami menarik. Babak pertama kompetisi individu diadakan hari ini, dari pagi hingga malam. Dalam kompetisi individu, Lange bahkan melihat sosok yang akrab, itu adalah gadis Yinlian Senglian yang pernah dilihatnya di pulau tanpa nama. Senglian dengan mudah mengalahkan lawan dan maju ke babak kedua. Lange dengan hati-hati mengamati gaya bertarungnya. Mungkin karena lawannya terlalu lemah, Senglian menang sedikit dengan mudah, jadi dia tidak melihat terlalu banyak. Hari kedua kompetisi besar 3 domain. Setelah kompetisi kemarin, semua pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi individu akan beristirahat hari ini, dan kompetisi ganda akan secara resmi dimulai hari ini. Dapat dilihat dari pengumuman bahwa total 48 tim telah mendaftar untuk kompetisi ganda. Menurut aturan, akan ada 4 putaran sistem gugur untuk menentukan 3 teratas, dan kemudian 3 teratas akan bertarung. Siapapun yang bisa tertawa terakhir adalah juaranya. Kau duduk di bawah pohon setiap hari, tidakkah kakimu tiada rasa? Lange bertanya pada Fahua di sebelahnya. 1. Alun-alun Senfa tidak besar, dengan hanya 4 arena yang dapat menampung 4 pertandingan secara bersamaan. Secara berurutan, mereka berada di urutan ketiga dan sekarang adalah pertandingan pertama mereka. Pagi-pagi sekali, keduanya datang ke alun-alun dan menunggu pertandingan ganda pertama mereka. Membosankan, Fahua berkata dengan tenang. Lange menyenggolnya ringan di bahu, kau tidak bisa bicara dengan benar, bukan? Fahua mengabaikannya, pertandingan akan dimulai dan pada saat ini dia tidak akan adu mekanik dengan Lange lagi. Untuk mengadakan kompetisi besar 3 domain, di samping 4 arena di alun-alun Senfa, ada juga podium tinggi di sisi timur yang cukup besar untuk menampung ratusan orang, menjadi tempat terbaik untuk menonton pertandingan ini. Perwakilan dari 3 domain datang untuk menonton pertandingan. Di antara mereka, podium tertinggi dapat menampung sekitar 30 orang, tetapi mereka semua adalah orang yang kuat dari domain monster dengan penampilan yang berbeda. Ketika Lange berbicara, Fahua sudah mendongak dan melihat bahwa ada orang-orang di podium, dan salah satu dari mereka berjalan perlahan ke tengah podium dan duduk. Sosok pria itu agak akrab. Melihat 2 Cyclops yang berdiri di belakangnya, Fahua tiba-tiba ingat bahwa ini mungkin orang yang duduk di kursi rumah tandu besar hari itu. Dia mengenakan jubah perak, dengan tubuh ramping dan penampilan yang sangat tampan. Wajahnya agak panjang dan kecil, matanya sipit, dan rambut peraknya yang panjang disisir rapi di belakang kepalanya, dan bahkan permukaan kulitnya sedikit keperakan. Ketika dia berjalan dengan anggun dan lenggokannya saat berjalan berbeda dari manusia normal. Jika hanya melihat penampilannya, dia tidak berbeda dengan manusia, tetapi dari warna kulitnya dan cara dia berjalan, Fahua secara samar-samar menduga bahwa dia harusnya tergolong klan monster, dan kemungkinan dia masih memiliki garis keturunan emas di dalam domain monster. Dikatakan bahwa di antara klan monster jika makhluk di sana semakin mirip manusia, maka semakin murni dan kuat garis keturunannya. Ini juga merupakan salah satu alasan penting mengapa orang-orang di domain suci percaya bahwa monster dan roh adalah leluhur manusia. Podium dengan cepat dipenuhi orang, tetapi itu didominasi oleh klan monster, dan perwakilan dari 3 domain, domain hukum, domain biru, dan domain suci hanya bisa mengisi kursi terakhir. Secara naluriah, Lange juga melihat situasi di podium. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam, suatu hari, kita manusia akan menjadi lebih kuat. Fahua menoleh dan meliriknya. Anehnya, tidak ada sangkalan saat ini. Pada podium, seorang wanita dengan pakaian terang berkata dengan keras, hari ini adalah hari kedua kompetisi besar 3 domain, dan putaran pertama kompetisi ganda akan diadakan. Sebanyak 48 kelompok kontestan telah mendaftar, dan putaran pertama akan diadakan dengan 24 pertandingan. Selanjutnya, para pemain yang berpartisipasi dalam putaran pertama dari 4 pertandingan pertama, silakan naik panggung dan bersiap.
Sistem kompetisi sangat sederhana dan tidak ada proses yang rumit. Fa Hua dan Lan Ge saling melirik, dan pada saat yang sama berjalan ke podium kompetisi nomor 3 yang tidak jauh dari mereka. Tidak tahu mengapa, keduanya memiliki perasaan yang luar biasa di hati mereka selama jalannya kompetisi. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bekerja sama dan bertarung bersama. Lan Ge hari ini mengenakan setelan biru gelap, terlihat tampan dan tinggi. Fa Hua mengenakan setelan putih bersih, tenang dan elegan. Mereka berdua naik ke podium nomor 3 dan berdiri di pinggir. Lawan mereka juga datang ke podium saat ini. Mereka adalah sepasang orang domain suci, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu kekar, tingginya lebih dari 2 meter, dengan semua jenis kepang di kepalanya. Rambut dari berbagai warna itu diikat dan terlihat sangat cerah. Keduanya terlihat seperti berusia 27 dan 18 tahun, dan tidak ada yang luar biasa tentang penampilan mereka, tetapi ada rasa ritme yang jelas di antara langkah-langkah mereka. Tidak diragukan lagi, para pemain yang mendaftar untuk kompetisi ganda ini bagus dalam kerja sama. Jelas juga, mereka adalah elit manusia 3 domain. Mata Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba menjadi serius. Seorang wasit datang ke arena yang jelas merupakan seseorang dari domain suci, dan berkata dengan serius, pasangan domain suci, Meng Jiu dan Wei Liang. Pasangan domain biru dan domain hukum, Lan Ge dan Fa Hua. Ketika wasit memperkenalkan domain hukum dan domain biru, pria yang duduk di tengah memiliki gerakan yang jelas di matanya, dan matanya beralih ke arah arena kompetisi nomor 3. Pertandingan dimulai. Novel Land of Miracles, Chapter 20 The First Battle. Segera setelah wasit mengumumkan pertandingan dimulai, Lan Ge segera mengangkat tangannya, cahaya berwarna cian mengalir di seluruh tubuhnya dan satu demi satu bilah angin menembak keluar, bergerak lurus ke arah Meng Jiu dan Wei Liang yang berada di sisi berlawanan. Di udara, rasa keberanian yang kuat tiba-tiba berfluktuasi. Fa Hua membuka buku kode dengan tenang, ikon dewa itu muncul. Kemudian beralih ke halaman kedua, perisai kebijaksanaan dibuka. Perisai emas gelap di depannya berubah menjadi penghalang. Mata Meng Jiu tiba-tiba menyala, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Dia melihat lingkaran cahaya kuning gelap meledak dari seluruh tubuhnya. Kemudian, armor tebal menyelimuti permukaan kulitnya, melangkah keluar dan berdiri di depan Wei Liang. Seperti suara dengkuran tajam, bilah angin Lan Ge meninggalkan bekas putih pada armornya secara berturut-turut, tetapi itu tidak bisa benar-benar menerobos pertahanannya. Transformasi monster, pembatuan. Transformasi monster Meng Jiu ini adalah milik klan roh, dan dewa rohnya adalah batu. Bilah angin mendarat di pertahanannya yang kuat dan membentuk goresan. Tangannya terangkat tinggi, dan dengan teriakan keras dia tiba-tiba mendobrak tanah. Tiba-tiba raungan yang memekakkan telinga bergema di hadapan penonton, panggung bergetar, dan retakan besar meledak, menyebar langsung ke kaki Lan Ge dan Fa Hua. Lan Ge mendengus dengan dingin dan menapakkan jari kakinya di tanah. Dengan sokongan elemen angin, seluruh tubuhnya tampak melayang ringan. Hembusan angin menyapu tangannya, dan dia bergerak menuju Meng Jiu. Fa Hua melangkah maju satu demi satu, mencari pijakan di antara celah-celah, dan melangkah dengan mantap. Tetapi pada saat ini, dari celah-celah di tanah, duri tiba-tiba muncul. Mengabaikan Lan Ge yang melayang, banyak duri langsung menuju ke arah Fa Hua. Kecepatan bukanlah keahlian Fa Hua, dan duri itu turun dengan cepat. Terburu-buru, Fa Hua hanya punya waktu untuk melepaskan perisai kebijaksanaan dan melindungi dirinya di dalamnya, tetapi dia dikelilingi oleh duri-duri itu dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Duri-duri itu kemudian ditarik, dan celah-celah di tanah dengan cepat menyebar ke Fa Hua, seolah-olah ingin menelannya. Jika kekuatanmu semudah digunakan seperti bagaimana kau menggunakan mulutmu, itu akan sangat bagus. Suara Lan Ge yang menghina datang dari udara. Cahaya biru jatuh dan mendarat di duri, dan Fa Hua yang akan ditelan oleh retakan itu pun melayang ke udara. Sejumlah sulur terbentuk di depan Fa Hua, dan saat akan membungkusnya, tanaman itu mengubah arahnya, yang ternyata itu dikendalikan oleh Wei Liang. Wei Liang menunjuk ke Lan Ge di udara, dan tiba-tiba paku-paku di duri itu semua ditujukan ke Lan Ge dan ditembak keluar, menghalangi semua sisi Lan Ge. Meng Jiu mengambil 2 langkah dan tiba-tiba melompat ke udara. Tinggi lompatannya jelas tidak cukup untuk mencapai Lan Ge, tetapi beberapa duri tebal muncul di kakinya ketika momentumnya melambat. Jiu tiba-tiba muncul di depan Lan Ge, dan sepasang tinju yang mencengkeram banyak batu, dihancurkan, dan langsung terbang ke tubuh Lan Ge untuk dibombardir.
Dalam pertandingan ganda, ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kerjasama. Jika dua orang dapat saling melengkapi, kekuatan tempur mereka secara alami akan meningkat secara eksponensial, tetapi jika mereka tidak terbiasa satu sama lain, mereka akan saling menghambat. Situasi di lapangan saat ini persis sama. Meng Jiu dan Wei Liang terkejut pada awalnya ketika mereka tahu bahwa lawan mereka adalah kombinasi dari domain hukum dan domain biru, tetapi mereka dengan cepat merumuskan strategi. Meskipun kemampuan tempur individu orang-orang dari domain hukum tidak kuat, mereka sangat pandai dalam pertahanan. Oleh karena itu, mereka menyerang Fa Hua terlebih dahulu untuk menahannya, tetapi target sebenarnya dari serangan itu adalah Lan Ge. Selama orang-orang dari domain biru yang jelas lebih kuat dalam pertempuran ditangani terlebih dahulu, mereka secara alami akan memenangkan permainan. Yang tidak mereka harapkan adalah bahwa tidak ada kerjasama antara Fa Hua dan Lan Ge. Begitu mereka naik, mereka berada di atas angin. Semuanya lebih mudah dari yang diharapkan. Dihadapkan dengan situasi seperti itu, Lan Ge tampak sangat tenang. Tangannya terlipat di depannya, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, angin beliung tiba-tiba meledak. Pertama meniup duri yang terbang ke arahnya menjauh dan kemudian sepasang sayap angin muncul di belakangnya, membanting mereka dan mencoba memperlebar jarak antara dia dan Meng Jiu. Tapi Meng Jiu sudah lama siap. Pada saat yang sama ketika angin beliung muncul, cahaya kuning kuat meledak dari belakangnya. Ketika langit ditekan, meteorit jatuh dari langit dan langsung menuju Lan Ge. Setiap orang yang dapat mewakili negara mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain ini adalah orang elit. Meng Jiu dan Wei Liang telah lama menjadi kelompok terkenal di domain suci. Mereka berada dalam keuntungan saat ini, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Lan Ge pergi? Sebelumnya bisa berhenti sejenak, duri setebal paha tiba-tiba naik ke udara seperti tombak yang akan menembus langit, dan langsung menghalangi sisi di mana Lan Ge bisa turun. Pada saat yang sama, 2 duri muncul di kaki Meng Jiu, mendukungnya di lompatan kedua di udara, lalu berniat mengejar Lan Ge. Kerja sama ini sangat taktis, dan presisi waktunya sangat tepat. Wajah Lan Ge tiba-tiba menjadi sedikit buruk, kerja sama dari lawan membawakannya tekanan besar. Tetapi pada saat inilah ia menunjukkan kekuatannya sebagai pemimpin generasi muda domain biru dan sebagai seorang favorit surgawi. Matanya tiba-tiba menjadi merah berapi-api, dan nyala api yang menyilaukan meledak darinya. Dia menghempas tangan kirinya ke depan, dan bola api besar bertemu Meng Jiu. Tangan kanan menembak ke bawah dan api besar menyembur, membakar duri. Pada saat yang sama, cahaya ungu di tubuhnya berkedip, dan tiba-tiba dia bergerak kilat. Dengan hanya satu kali elakan, ia terbang di bawah Meng Jiu, dan dengan bantuan tubuh Meng Jiu di atas, ia memblokir meteorit yang jatuh dari langit. Kali ini perubahannya sangat cepat, hampir seperti perubahan sesaat antara kelinci dan rubah. Meng Jiu dan Wei Liang tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin dan api pada saat yang sama. Tanaman takut pada api dan duri terbakar, itu segera memperlambat momentum langit. Bola api meledak di depan Meng Jiu, dan dia berhenti, tetapi Lan Ge sudah berada di bawahnya. Tapi bukankah Meng Jiu kaya dalam pengalaman tempur? Meskipun meteorit di udara tidak bisa mengenai Lan Ge, itu masih jatuh di bawah kendalinya, dan target bergeser langsung ke Fa Hua yang terperangkap oleh duri di tanah. Pada saat yang sama, Meng Jiu tiba-tiba turun, menekan Lan Ge dengan tubuhnya sendiri. Transformasi monsternya sendiri sangat kuat dalam pertahanan, tidak peduli serangan apapun, dia tidak takut akan hal itu. Lan Ge tidak ingin memperhatikan Fa Hua, dan dia memiliki keluhan yang tak terhitung jumlahnya terhadap Fa Hua. Tetapi ketika dia berpikir bahwa kehidupan yang sama akan mengalami celaka yang sama, dia mengumpat di dalam hatinya. Dengan kibasan tangan kanannya, bilah angin lebih dari 1 meter memotong duri yang dikeluarkan oleh Meng Jiu. Tetapi pada saat ini, jaring besar yang terbuat dari duri memblokir bagian depan bola api. Meskipun jaring besar duri ini dengan cepat hangus dan hancur di bawah kobaran bola api, itu juga cukup memberi waktu untuk meteorit jatuh dari langit. Fa Hua dalam bahaya. Cahaya putih meledak, dan Fa Hua akhirnya membebaskan diri dari belenggu duri dan berjalan keluar dari dalam belenggu. Wajahnya masih tenang, menghadap meteorit jatuh dari langit, dia hanya sedikit mengerutkan kening, dan perisai kebijaksanaan sudah ada di atas kepalanya. Kemudian Lan Ge kesal menemukan bahwa kekuatan elemennya berpindah keluar, dan perisai kebijaksanaan di atas kepala Fa Hua tiba-tiba menjadi cahaya keemasan. Meteorit hancur satu demi satu, dan tidak ada dari mereka yang bisa menembus pertahanan.
Meteorit hancur satu demi satu, dan tidak ada dari mereka yang bisa menembus pertahanan. Pada saat ini, Meng Jiu sudah turun dari langit, dan dia sudah berada di atas kepala Lan Ge. Dia awalnya memiliki banyak cara untuk menghadapinya, tetapi kekuatan elemennya tiba-tiba tidak bekerja, menyebabkan dia menjadi sedikit bingung untuk sementara waktu di bawah kejutan dan kemarahan. Pada saat ini, cahaya keemasan berkedip-kedip, dan sebuah perisai besar muncul di depannya, memukul jatuh Meng Jiu secara diagonal dan mengirimnya terbang keluar. Perisai di atas kepala Fa Hua tiba-tiba runtuh dan berubah menghalangi dari berbagai sisi. Setiap perisai tampaknya berdiameter lebih dari 1 kaki dan melingkari Fa Hua. Perisai itu menghancurkan duri di arena dan dengan cepat menutupnya di tengah, lalu ia langsung pergi ke Wei Liang dan menghantamnya. Perisai kebijaksanaan tidak hanya dapat digunakan untuk pertahanan, tetapi bisa juga digunakan untuk menyerang. Waktu ini tepat untuk Fa Hua. Meng Jiu terus menyerang sebelumnya, dan ketika kekuatan lama ditambah oleh kekuatan baru, Wei Liang jatuh dari langit dan kehilangan sokongan duri-duri. Mustahil untuk menyelamatkan Wei Liang saat itu. Mata Wei Liang mencelah, tubuhnya diguncang, dan tiba-tiba dia berubah menjadi duri besar lalu menyebar ke segala arah pada saat yang sama. Kemampuannya untuk berubah menjadi seperti duri adalah bentuk serangan dan pertahanan. Selama satu duri berada di luar jangkauan serangan, ia secara alami dapat menyelesaikan krisisnya sendiri. Namun, ketika dia akan melemparkan serangan, lingkaran cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit, dan buku kode di tangan Fa Hua telah beralih ke halaman kelima, memenjarakan langit dan bumi. Dibandingkan dengan aslinya, ruang lingkup teknik Fa Hua yang satu ini telah meningkat secara signifikan, mencakup semua duri yang baru saja muncul di depannya. Wei Liang berteriak hingga menjadi pucat dan kembali menjadi bentuk manusia. "Kau kalah," Fa Hua berkata dengan ringan, dengan masih menggunakan teknik pemenjaraan itu. Pada saat yang sama, Lan Ge hanya merasa bahwa kekuatan elemen dalam tubuhnya telah pulih dalam sekejap, memungkinkannya untuk mendarat dan terbang tepat waktu, menghindari benturan Meng Jiu. Lan Ge menembak bola api dengan sangat kuat dan langsung menuju Meng Jiu. Bola api meledak, sehingga tidak mungkin baginya untuk terus bergegas ke depan. Pada saat ini, hatinya sangat panik. Dengan kekuatan Fa Hua, dia sebelumnya dibelenggu oleh duri dan tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri begitu cepat. Orang ini jelas melakukannya dengan sengaja, membiarkan dirinya menarik semua serangan dari dua lainnya, kemudian menemukan momen kritis untuk menembak dan juga meminjam kekuatannya. Dalam satu gerakan, Wei Liang telah ditahan. Dalam hal pertempuran, dia tidak diragukan lagi cara itu berhasil, tetapi Lan Ge merasa seperti dia dimanfaatkan dan dikendalikan. Pada saat ini, di bawah kemarahan, ia juga dengan panik menyerap energi spiritual Fa Hua untuk meningkatkan kekuatannya. Bola api tiba-tiba 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, dan Meng Jiu yang dibom dipukul mundur terus-menerus. Tetapi semakin dia menyerap energi spiritual Fa Hua, dia tampaknya mendengar kata yang akrab, kekanak-kanakan, di telinganya, dan dadanya terasa tertekan untuk sementara waktu, yang mana tidak bisa digambarkan. Berhenti, Fa Hua dan Lan Ge menang. Suara wasit mengakhiri permainan. Meskipun Fa Hua dan Lan Ge memenangkan babak terakhir, pertandingan itu tampak sedikit kacau, tetapi untungnya telah usai. Ini adalah pertama kalinya mereka bersekutu, dan akhirnya berakhir dengan kemenangan. Novel Land of Miracles, Chapter 21. We can't win this way. Katakan, apakah melakukannya dengan sengaja? Benar, kan? Meninggalkan arena kompetisi, Lan Ge tidak merasakan kegembiraan ketika memenangkan pertandingan, dan mengejar Fa Hua yang berjalan di depan dengan ekspresi marah. Fa Hua mengabaikannya dan langsung berjalan menuju area tenda. "Kenapa kau tidak berbicara? Apakah kau merasa bersalah? Kau berani meminjam kekuatanku tanpa persetujuanku, apakah kau manusia? Apakah kau tahu betapa berbahayanya situasi saat itu? Jika serangan Meng Jiu lebih kuat, aku tidak akan bisa bertahan saat dihantam meteorit olehnya." Fa Hua berhenti, berbalik untuk menatapnya. Matanya tenang, dan Lan Ge terkejut hingga tanpa sadar mengangkat tangannya lalu menutupi pipinya. Menunggu sarkasme dari Fa Hua atau aksi, menyakiti diri sendiri. "Kita tidak bisa menang dengan cara ini," Fa Hua berkata dengan tenang. Lan Ge tertegun sejenak. Dia menyangka ejekan Fa Hua akan datang, tetapi dia malah mengatakan kalimat seperti itu. Kemarahan di matanya memudar, dan dia cerdas untuk segera mengerti arti kalimat Fa Hua. Ya, Fa Hua benar, jika menurut adegan pertarungan hari ini, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ganda.
Kekuatan individu Ming Jiu dan Wei Liang tidak terlalu kuat, tetapi pemahaman akan satu sama lain telah menyebabkan mereka kewalahan. Dalam hal kekuatan pribadi, mereka jelas dominan, dan alasan untuk situasi seperti itu adalah karena mereka sangat jelas tentang apa yang mereka hadapi. Mereka tidak bekerja sama, mereka saling bertarung sepenuhnya. Jika dia harus mengatakan kerjasama, Fa Hua meminjam kekuatannya untuk menyegel Wei Liang sekaligus, yang nyaris tidak dipertimbangkan. Tetapi lawan di belakang tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat, dan mereka semua maju melalui babak sistem gugur. Jika ingin mengalahkan lawan-lawan itu, bagaimana mungkin menggunakan cara mereka sekarang? Dari segi usia, mereka tidak memiliki kelebihan. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, dalam kelompok usia ini, jika mereka telah berlatih lebih dari 5 tahun melampaui mereka, kekuatan tempur individu mereka hanya harus lebih kuat dari mereka. Apakah kau punya solusi? Lan Ge menatapnya dengan curiga. Keduanya saling berpandangan dan terdiam. Ketidakpercayaan dan permusuhan satu sama lain, bagaimana mereka bisa bekerja sama? Dapatkan segel pemecah roh, kata Fa Hua tegas. Lan Ge segera mengerti apa yang dia maksud, meskipun aku sangat membencimu, kita harus akur. Setidaknya sampai mendapatkan segel pemecah roh, untuk sementara aku bisa melupakan kebencian ini. Fa Hua membuka mulutnya, tapi bagaimanapun juga, kata naif, tidak terucap, oke. Bagaimana dengan sekarang? Tanya Lan Ge. Latihan. Fa Hua berkata dengan suara yang dalam. Masalah terbesar mereka adalah kurangnya kerjasama, yang tentu saja membutuhkan latihan, terutama mereka harus akrab satu sama lain. Jika tidak, mereka tidak tahu apa keahlian masing-masing. Bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama lain dalam pertandingan 2 lawan 2 kalau seperti itu? Ayo pergi, cari tempat di luar kota. Pulau Barat ini sangat besar, tetapi hanya ada satu kota, yaitu Senfa, dan ada banyak tempat kosong di luar kota. Fa Hua, Lan Ge. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar tidak jauh, menghentikan mereka berdua. Ketika keduanya berbalik untuk melihat, mata Lan Ge menyala, tetapi Fa Hua sedikit mengernyit. Muncul di depan mereka adalah 2 orang yang akrab. Seng Lian berjalan di depan, dan Xiong Zhan mengikuti di belakangnya. Lan Ge tiba-tiba bergegas dengan 1 langkah, dengan kemarahan di matanya, siapa di antara kalian yang melepas pakaianku? Memikirkan peristiwa saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan malu dan marah. Xiong Zhan mencibir, itu benar-benar tidak melepas, hanya robek, itu saja. Saat dia berbicara, dia juga memberi isyarat merobek. Kau benar-benar cari tiada. Begitu Lan Ge mengangkat tangannya, bilah angin terbang. Dengan kilatan cahaya perak, bilah angin menghilang tanpa suara seolah ditelan udara. Lan Ge terkejut dan berbalik untuk melihat Seng Lian. Seng Lian berkata dengan nada meminta maaf, aku sangat menyesal hari itu, tetapi untuk Wu Shuangzu, kami terpaksa menggeledah kalian. Untungnya, kalian masih baik-baik saja. Tapi aku tidak menyangka kalian akan datang bersama. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain. Kami baru saja menonton pertandingan kalian, selamat atas kemenangannya. Meskipun dia mengucapkan selamat, arti kata-katanya tidak diragukan lagi memberitahu Lan Ge bahwa mereka membiarkan dia dan Fa Hua pergi hari itu. Jika tidak ada yang akan tahu jika mereka terbegal di pulau tanpa nama itu. Xiong Zhan tertawa mengejek, terlihat sangat kuat, tapi siapapun yang terburu-buru bisa menang dengan mudah. Itu cuma keberuntungan. Kekanak-kanakan. Fa Hua menghampiri Lan Ge, menatap Xiong Zhan dengan tenang, dan berkata dengan santai. Fakta telah membuktikan bahwa trik mengejeknya tidak hanya berguna untuk Lan Ge saja, tetapi dengan ekspresi acuh tak acuh itu, Xiong Zhan langsung terbakar emosi. Lan Ge melirik Fa Hua, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ketika orang ini memarahi orang lain, dia tidak tampak begitu menyebalkan lagi. Melihat ekspresi Xiong Zhan lagi, ada perasaan senang di hatinya. Pergi. Fa Hua berbalik dan pergi, mengabaikan Seng Lian. Lan Ge tersenyum samar dan menunjuk ke Xiong Zhan, kau sangat naif, mengerti? Haha. Dengan tawa lebar, dia berbalik dan mengikuti Fa Hua. Bocah. Xiong Zhan berteriak dengan marah dan hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Seng Lian. Alian, kenapa kamu menghentikanku? Xiong Zhan bertanya dengan marah. Seng Lian sedikit mengernyit, dan berkata sambil berpikir, agak aneh. Bagaimana kedua orang ini bisa bersama? Hubungan antara domain hukum dan domain biru tidak pernah sebaik ini. Apalagi, mereka sendiri terlihat saling membenci.
Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang menyatukan Fahua dan Lan Ge, dia selalu merasa bahwa alasan dua orang ini bersama mungkin sangat tidak biasa. Jika bukan karena pencarian terperinci pada mereka berdua hari itu, dan tidak ada jejak yang ditemukan, dia bahkan akan curiga bahwa itu terkait dengan Wu Shuangzu. Zhang Ge, lihat pertandingan mereka selanjutnya. Mari kita perhatikan gaya bertarung mereka. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari podium. Putaran kedua, domain suci, Zheng Lian, Xiongzan. Setelah meninggalkan kota Zhengfa, Lan Ge jelas dalam suasana hati yang baik. Dia menyangga kepalanya menggunakan kedua tangannya di belakang dan berjalan di depan sembari bersiul. Dia memang adalah orang yang ceria. Selama dia memikirkan cara Xiongzan dikempiskan di depan Fahua, ada rasa bahagia yang tak terlukiskan. Dia tiba-tiba merasa bahwa terkadang keahlian mengejek Fahua cukup bagus. Premisnya adalah bahwa bukan dia yang diejek. Percepat, suara Fahua terdengar, energi spiritual dilepaskan, dan dia pergi memimpin dengan cepat. Elemen angin kemudian Lan Ge lepaskan dan dia mengikutinya dengan mudah. Katakan padaku, kemampuan apa yang kau miliki? Tanya Lan Ge. Fahua berkata, ada 5 halaman suci. Halaman pertama, ikon dewa tingkat 7. Selama 3 hari berturut-turut, babak pertama kompetisi individu, ganda, dan tim telah berakhir. Masing-masing dari 3 domain memiliki sesuatu untuk diunjukkan. Dalam hal kompetisi individu, domain biru memiliki hasil terbaik, sedangkan kompetisi ganda dipegang domain suci dengan poin tertinggi. Domain hukum tampil baik dalam kompetisi tim, dengan kedua tim yang berpartisipasi menang. Hasil ini tidak berbeda dengan kompetisi besar 3 domain sebelumnya. Babak kedua kompetisi individu dimulai pada hari keempat, dan kompetisi menjadi semakin intens, dan beberapa orang bahkan terluka parah selama kompetisi. Pada hari kelima hari pertandingan, babak kedua pertandingan ganda juga akan dimulai. Pagi hari. Setelah menghilangkan embun dari tubuhnya, Fahua berdiri dari bawah pohon dan meregangkan otot-ototnya. Masa kultivasi baru-baru ini telah membuatnya memiliki beberapa perasaan yang berbeda. Sudah lebih dari setahun sejak ikon dewa ditingkatkan ke tingkat ke-7. Melihat ke belakang, kemajuannya terlihat sangat lambat. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia tiba-tiba merasa bahwa energi spiritualnya meningkat dan sepertinya ada kemungkinan kemajuan. Perasaan ini sedikit mengejutkannya, yang jelas merupakan hal baik. Harus diketahui bahwa jika ada halaman-halaman suci yang dapat dikultivasikan hingga 3 level terakhir, itu akan terjadi perubahan kualitas yang luar biasa, cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Sudah waktunya untuk bangun. Fahua berjalan ke tenda dan suaranya menembus lapisan tenda, berniat membangunkan Lan Ge. Aku tahu, biarkan aku tidur sedikit lebih lama, belum waktunya, kan? Lan Ge berkata dengan malas. Fahua mengerutkan kening. Untuk orang yang disiplin sepertinya, dia secara naluriah tidak menyukai kemalasan Lan Ge. Sebagai manipulator dari 4 elemen, dia sangat santai, tapi bagaimana dia bisa meningkat dengan cepat? Namun, pikiran itu terlintas begitu saja di benaknya. Ini adalah urusan Lan Ge dan tidak ada hubungannya dengan dia. Mungkin setelah berakhirnya kompetisi besar 3 domain, mereka berdua akan menyingkirkan kutukan dan tidak ada hubungan satu sama lain lagi. Setelah beberapa hari latihan yang bisa dikatakan kooperatif, mereka akhirnya mengenal kemampuan satu sama lain walaupun ada rasa terpaksa. Keduanya juga membuat kesepakatan bahwa metode pengalihan kekuatan yang dibawa kepada mereka oleh Wu Shuangzu dapat digunakan, tetapi teleportasi tidak boleh digunakan sebab akan terlalu mudah untuk dilihat sebagai celah oleh lawan. Khususnya Zheng Lian, yang pernah muncul bersama mereka di pulau tanpa nama dan juga berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain ini. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyingkirkan apa yang dibawa Wu Shuangzu, dan tentu saja mereka tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka memiliki hubungan ini. Setelah babak pertama kompetisi, setengah dari tim di kompetisi ganda telah tersingkir, dan masih ada 24 tim yang tersisa, yang berarti mereka dapat masuk 12 besar dengan 1 kemenangan lagi. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain, mereka juga telah mendengar bahwa tidak peduli jenis kompetisi apa yang diikuti di kompetisi besar 3 domain ini, kesulitannya akan meningkat setelah setiap putaran, dan tidak ada kesempatan kedua untuk mengikutinya. Jika kalah, maka kalah sudah. Ketika Fahua dan Lan Ge datang ke alun-alun Zhengfa, mata tajam Lan Ge menemukan bahwa Zheng Lian dan Xiongzan sudah berada di samping panggung ketiga. Dan disitulah mereka akan bermain nanti. Dia menyentuh Fahua dengan bahunya dan dengan cemberut menunjuk ke arah Zheng Lian.
Fa Hua menoleh dan melihat senyum serta anggukan Seng Lian, dia hanya mengangguk kembali padanya sebagai balasan. Melihat Lan Ge lagi, senyum aneh kemudian muncul di sudut mulut Lan Ge. Pertandingan ganda, babak kedua, panggung ketiga. Tim Domain Hukum dan Domain Biru.